Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriliana Kartika Putri dengan NIM 1801086 akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan viskometer Brookfield digital. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa gunanya mempelajari viskositas dan reologi. Nah, mempelajari viskositas dan reologi ini sangat penting karena untuk mempermudah penyelidikan kekentalan dari cairan sejati, larutan, dan sistem koloid baik yang encer maupun yang kental. Jauh bersifat praktis daripada teoritis. Mempelajari reologi juga penting dalam bidang farmasi karena reologi digunakan penerapannya dalam formulasi dan analisis dari produk farmasi seperti emulsi, pasta, suppositoria, dan penyalutan tablet. Nah, selanjutnya viskositas dan reologi. Viskositas atau kekentalan merupakan ukuran resistensi suatu zat cair untuk dapat mengalir. Sedangkan reologi merupakan ilmu yang mempelajari sifat aliran zat cair ataupun zat padat. Nah, sedangkan viskometer itu merupakan alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur kekentalan dari sediaan atau sampel. Nah, selanjutnya penggolongan tipe aliran terbagi menjadi dua, yaitu cairan Newton dan juga cairan non-Newton. Cairan Newton itu merupakan cairan yang mengalir mengikuti aturan-aturan viskositas, jenis aliran yang ideal, dan pada umumnya cairan yang bersifat ideal adalah pelarut ataupun campuran pelarut. Sedangkan cairan non-Newton itu merupakan cairan yang tidak mengikuti aturan viskositas, aliran yang biasanya memiliki ukuran molekul yang paling besar atau mempunyai struktur tambahan, misalnya koloid. Untuk mengalirkan cairan non-Newton itu membutuhkan tambahan gaya jika perlu memecahkan strukturnya. Nah, hampir seluruh sistem dispersi termasuk sediaan farmasi yang berbentuk emulsi, suspensi, dan sediaan setengah padat itu tidak mengikuti hukum Newton, melainkan cairan non-Newton. Nah, aliran sistem non-Newton itu terbagi menjadi dua, yaitu tidak dipengaruhi waktu atau disebut juga dengan time independent, dan dipengaruhi waktu atau disebut juga dengan time dependent. Tidak dipengaruhi waktu terbagi menjadi tiga aliran. Yang pertama aliran plastis, aliran pseudoplastis, dan juga aliran dilatan. Nah, untuk aliran tidak dipengaruhi waktu terbagi menjadi tiga juga, yaitu aliran thixotropik, aliran rheopeksi, dan juga aliran viskoelastis. Nah, aliran plastis yaitu kurva aliran yang tidak melalui titik 0,0 tetapi memotong sumbu shearing stress atau tegangan geser pada titik tertentu yang dikenal dengan harga yield. Atau aliran plastis ini dapat didefinisikan juga yaitu cairan yang mempunyai aliran plastis yang tidak akan mengalir sebelum suatu gaya tertentu dilampauinya. Nah, gaya tersebut disebut juga dengan yield value. Jadi, yield value itu seberapa besar gaya yang diperlukan agar sediaan itu dapat menyebar di permukaan kulit. Nah, selanjutnya aliran pseudoplastis. Aliran pseudoplastis ini viskositasnya akan berkurang dengan meningkatnya rate of shear atau kecepatan geser. Nah, di sini tidak ada nilai yield value karena kurva tidak mempunyai harga viskositas yang absolut. Nah, selanjutnya aliran dilatan. Aliran dilatan ini memiliki viskositas yang akan bertambah dengan meningkatnya rate of shear atau kecepatan geser. Nah, selanjutnya aliran thixotropik. Aliran thixotropik ini ditandai dengan kurva naik di sebelah kiri kurva menurun. Aliran ini umumnya dijumpai pada zat yang mempunyai aliran plastis dan pseudoplastis. Ini menunjukkan adanya pemecahan struktur dan juga shear thinning yang tidak terbentuk kembali dengan segera jika stres tersebut dihilangkan atau dikurangi.
Atau dapat juga didefinisikan aliran tiksotropik ini terjadi karena adanya pemecahan struktur yang tidak terbentuk kembali dengan segera jika tekanan tersebut dikurangi atau dihilangkan. Nah, aliran tiksotropik ini merupakan aliran yang diharapkan untuk sediaan farmasetika karena memiliki viskositas yang tinggi dalam wadah pada saat penyimpanan, namun saat diberi gaya dapat dengan mudah dituang dan disebar. Nah, selanjutnya aliran rheopeksi. Aliran rheopeksi ini merupakan aliran yang ditandai dengan kurva menurun di sebelah kanan kurva naik. Hal ini terjadi karena pengocokan perlahan dan teratur akan mempercepat pemadatan suatu sistem dilatan. Nah, aliran yang terakhir yaitu aliran viskoelastis. Aliran viskoelastis ini jika diberikan tekanan di atas harga Y value, maka zat akan mengalir sebagai cairan. Tetapi bila tekanan dihilangkan, sistem tidak akan kembali secara sempurna ke keadaan semula. Nah, berikut ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur viskositas dari cairan Newton. Salah satunya yaitu viskometer Ostwald. Nah, selanjutnya yaitu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur viskositas dari cairan non-Newton, yaitu salah satunya viskometer Brookfield. Berikutnya yaitu cara penggunaan viskometer Brookfield digital. Ini merupakan viskometer Brookfield digital yang ada di Laboratorium Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Ini panel display yang merupakan bagian dari viskometer Brookfield yang menampilkan nomor spindal, waktu pengamatan, dan kecepatan spindal. Ini tempat pasang spindal. Nomor spindal dapat ditentukan dengan cara semakin viskositas sediaan, maka semakin besar nomor spindal yang digunakan. Biasanya sediaan semi padat nomor spindal yang digunakan yaitu nomor 3 ataupun nomor 4. Nah, ini merupakan revolver yang berguna untuk menaik turunkan spindal. Nah, setelah spindal ditentukan, maka turunkan spindal menggunakan revolver sampai mengenai tanda batas. Setelah itu, tentukan lagi kecepatan spindal. Pada video itu, kecepatan dari 0,6 rpm diturunkan menjadi 0,3 rpm. Kemudian klik select. Selanjutnya, diklik motor on. Nah, setelah klik motor on, maka tunggu selama 30 detik dan hasil viskositas dari sediaan akan ditampilkan pada layar. Pada pengamatan kali ini, viskositas sediaan yaitu 150.000 centipoise. Nah, setelah selesai pengamatan, maka naikkan lagi spindal menggunakan revolver, kemudian bersihkan alat setelah digunakan. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.